Selamat malam, teman-teman sekalian. Saya adalah Terus Kevin. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani koas atau KKM di Stasa Anestesi. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai NSAID, di mana PowerPoint ini akan saya ambil dari guru saya, Dr. Ponti Somaya Parami, spesialis anestesi. Untuk memulai, NSAID sendiri merupakan sebuah term, yaitu umbrella term yang memayungi obat-obatan yang pada intinya memiliki 3 properti utama, yaitu yang pertama dia menghilang nyeri, antiinflamasi, dan antipiretik atau anti demam, penurun demam. Diklasifikasikan ada 2, berdasarkan yang pertama adalah konvensional non-specific inhibitor. Jadi seperti yang kita tahu, obat-obatan steroid ini non-steroid ini menghambat 2 jenis COX atau sikloksigenase yang merupakan turunan dari arachidonic acid. Yang pertama adalah non-specific inhibitor, jadi obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini merupakan obat-obatan yang menghambat COX-1 maupun COX-2. Sedangkan yang kedua adalah COX-2 selective inhibitor, yaitu obat yang hanya menghambat COX-2 saja. Nah, kita lebih dalam ke COX enzim sendiri, merupakan enzim yang mengkatalis sintesis dari prostaglandin dari arachidonic acid. Ada 2 jenis COX, COX-1 dan 2, di mana COX-1 itu biasa berguna untuk memproteksi mukosa gaster, mempertahankan blood flow dari renal parenchyma, dan untuk membantu dalam agregasi platelet. Sedangkan COX-2 biasanya muncul pada saat injury, yaitu diekspres mainly pada tempat-tempat injury. Nah, dari tabel ini, dari diagram ini kita bisa lihat untuk dari arachidonic acid sendiri akan dibagi menjadi 2, yaitu COX-1 dan COX-2, di mana COX-1 ini merupakan fisiologis atau konstitutif, dan COX-2 ini inducible. Inducible, kenapa namanya inducible? Karena dia diinduce dari trauma, di mana COX-1 ini akan menghasilkan prostaglandin yang bertujuan untuk memproteksi gaster, ginjal, dan untuk membantu agregasi dari platelet. Sedangkan COX-2 ini akan muncul pada tempat di mana terjadi inflamasi, akan menyebabkan nyeri dan demam. Nah, di sini kita bisa lihat untuk obat-obatan yang termasuk pada golongan pertama, yaitu NSAID yang non-selektif, itu menghambat COX-1 dan COX-2. Sedangkan untuk obat-obatan golongan COXIP atau yang golongan kedua, hanya menghambat COX-2 saja, sehingga COX-1 yang normalnya fisiologis ini tidak dihambat. Nah, ini COX-1 lawan COX-2, di mana COX-1 merupakan konstitutif di banyak jaringan. Dia mensintesiskan prostaglandin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk meregulasi proses-proses fisiologis. Penting karena memproteksi mukosa gaster, ginjal, membantu agregasi platelet, dan menjaga kestabilan dari endotelium vaskular. Sedangkan COX-2 diinduce biasanya karena trauma pada tempat-tempat di mana terjadi inflamasi oleh karena sitokin, menghasilkan prostaglandin yang menyebabkan inflamasi, nyeri, dan demam. Biasanya muncul di CNS dan ginjal. Nah, ini kita lihat untuk COX-1 di gastrik mukosa. Apabila dihambat oleh obat-obatan golongan pertama, maka tidak akan terbentuk prostaglandin E2 dan prostaglandin I2 ini, sehingga terjadi gangguan pada proteksi mukosa, sehingga bisa menyebabkan resiko yang meningkat untuk terjadinya ulcerasi dari gastrointestinal. Nah, ini gunanya COX-1 pada platelet, di mana apabila dihambat dengan inhibitor dari COX-1, maka tidak akan terbentuk tromboksan A2 yang fungsi normalnya adalah untuk mengagregasi platelet, sehingga bisa terjadi kemungkinan resiko perdarahan yang meningkat pada pasien. Nah, untuk COX-1 pada platelet dan vaskular endotelial, apabila pasien diberikan obat-obatan penghambat COX-1, maka akan lebih ke antithrombotic state. Karena di sini bisa kita lihat untuk COX-2 dihambat pembentukannya menjadi prostaglandin I2, sehingga
Untuk keseimbangan sendiri, maka akan lebih cenderung berat ke antithrombotic state. Nah, bisa kita lihat dari sini, all patients receive aspirin daily and hence COX-1 was inhibited in all patients. Jadi, ini mendasari mengapa obat-obatan aspirin digunakan untuk pasien-pasien yang dengan pasien-pasien gangguan jantung atau gangguan pembekuan darah, karena aspirin sendiri menghambat agregasi platelet. Untuk farmakokinetiknya sendiri atau nasib dari obat tersebut di tubuh, untuk NSAID sendiri merupakan obat-obatan yang diserap dengan baik di GI tract, mengalami first pass hepatic excretion yang rendah, dan highly bound to albumin. Ini merupakan sebuah karakteristik yang cukup penting karena penggunaan obat-obatan NSAID ini akan berinteraksi dengan obat-obatan lainnya. Karena karakteristik ini memiliki small volume distribution dan lipid solubility yang lumayan tinggi. Namun berbeda-beda berdasarkan jenis-jenis dari obat NSAID yang digunakan, sehingga seperti yang kita tahu, semakin tinggi solubilitasnya di lemak, maka semakin tinggi juga potensi dari obatnya. Kebanyakan obat NSAID lebih ke arah asam lemah. Nah, ini juga kita lihat bahwa kebanyakan obat-obatan NSAID sendiri itu tidak ionized atau non-ionized. Nah, ya, seperti yang kita tahu, obat-obatan non-ionized ini merupakan obat-obatan yang bekerja dengan baik. Dan dia sendiri bisa sequester di synovial tissue. Jadi, obat-obatan ini bisa berkumpul di jaringan sinovial. Makanya, NSAID sendiri boleh menjadi sebuah terapi utama pada penyakit-penyakit sendi, contohnya osteoartritis misalnya. Untuk side effect sendiri bisa menyebabkan toksisitas GI, karena tadi kan seperti yang saya bilang, gangguan pada COX-1 bisa menyebabkan gangguan koagulasi. COX-1 terganggu, maka pembentukan tromboksana 2 juga terganggu. Bisa menyebabkan gangguan pada jantung. Ini terjadi karena di jantung sendiri diregulasi oleh prostaglandin yang di stop produksinya oleh obat-obatan NSAID ini. Menyebabkan efek hipertensif, efek di ginjal, efek di hepar, alergi, septic meningitis, mengganggu penyembuhan dari tulang dan interaksi obat. Untuk karakteristik sendiri, obat-obatan NSAID ini mengurangi aktivasi dan sensitisasi dari nosiseptor perifer. Makanya, oleh karena ini, NSAID bisa digunakan untuk obat-obatan penghilang rasa nyeri. Dia juga mengurangi respon inflamasi dari tubuh. Obat ini sinergistik dengan opioid dan digunakan sebagai analgesia preemptif untuk mengurangi sensitisasi dari neuronal. Obat ini tidak menyebabkan depresi pernafasan seperti opioid. Nausea dan vomiting lebih sedikit jika dibandingkan dengan obat-obatan opioid dengan durasi aksi yang lebih lama. Juga memiliki variabilitas dosis yang lebih turun dibandingkan dengan opioid tanpa adanya gangguan pupilari, perubahan pupil, dan tidak ada gangguan kognitif. Saya akan bicara sedikit mengenai COX-2 specific inhibitor. Nah, ini biasanya obat-obatan yang berakhiran dengan coxib-coxib. Paling sering dan paling terkenal adalah celecoxib yang paling sering digunakan. Obat-obatan ini sering digunakan karena obat-obatan ini tidak mengganggu dari pembentukan dari COX-1 yang fisiologis, sehingga tidak menyebabkan gangguan pada platelet, gangguan pada gastrointestinal, jika dibandingkan dengan obat-obatan yang non-spesifik. Dia memiliki properti yaitu analgetik, bisa digunakan untuk nyeri, terutama nyeri-nyeri yang seperti yang saya bilang tadi. Karena dia non-ionized, maka dia bagus untuk nyeri-nyeri yang berasal dari sendi. Itu contohnya OA, RA, gout. Juga bisa untuk mengatasi dismenor. Nyeri-nyeri muskuloskeletal, nyeri-nyeri postoperatif, dan nyeri
dental atau karena dari gigi. Juga bisa untuk manajemen dari postoperatif dengan mengsupres prostaglandin E2, dan obat-obatan ini bisa digunakan secara sinergis dengan opioid sehingga penggunaan opioid bisa ditekan. Juga tidak memiliki efek yang berarti pada fungsi platelet dan perdarahan karena seperti yang saya bilang tadi, ini tidak mengganggu produksi dari COX-1. Obat ini juga bisa memproteksi colorectal cancer dan memproteksi dari demensia. Untuk obat-obatan ini kebanyakan adalah lipofilik atau netral dan non-asidik dengan limited solubility di media yang berair. Nah, ini lipofilik. Lipofilik artinya dia menyukai lemak lah istilahnya. Berarti dia lebih bagus penetrasinya pada blood-brain barrier sehingga obat-obatan COX-2 specific inhibitor ini dia potensinya cukup tinggi karena dia bisa melewati blood-brain barrier dengan baik. Diindikasikan untuk penyakit-penyakit dengan inflamasi dan nyeri, terutama pada sendi. Nih, misalnya obat-obatannya adalah celecoxib. Celecoxib ini merupakan obat-obatan COX-2 inhibitor yang pertama. Merupakan sulfonamid yang didistribusikan di masing-masing jaringan. Nah, ini ada rofecoxib juga, namun ini sudah ditarik karena menyebabkan gangguan pada jantung dan cerebrovaskular. Ini sudah tidak digunakan lagi. Lalu ada valdecoxib dan ada parecoxib. Nah, ini bisa kita lihat untuk jenis-jenisnya dan juga untuk struktur dari molekul kimiawinya. Untuk clinical uses dari parecoxib dan valdecoxib, untuk parecoxib dan valdecoxib dua-duanya digunakan untuk acute pain, namun valdecoxib juga bisa digunakan untuk nyeri-nyeri pada sendi. Nah, untuk kenapa menggunakan parecoxib untuk surgery? Karena dia yang pertama adalah tidak ada efek terhadap bleeding time, karena dia tidak mengganggu thromboxana 2. Dia tidak memiliki interaksi dengan midazolam atau propofol, tidak ada interaksi dengan agregasi platelet, dan dia juga tidak menghambat pembentukan dari COX-1, menghambat pembentukan dari prostaglandin yang memproteksi mukosa dari GI tract. Juga dia memiliki side effect yang lebih sedikit. Contohnya adalah respiratory depression, nausea dan vomiting, ini lebih sedikit side effect yang dihasilkan dengan penggunaan parecoxib ini. Untuk COX-2 specific inhibitor, side effect-nya, dia GI side effect-nya berkurang 50%. Tentu tidak hilang sama sekali, tapi berkurang 50%. Juga tidak memiliki interaksi dengan obat-obatan antikoagulan. Namun jika ditemukan adanya gangguan klinis atau tanda-tanda bahwa adanya disfungsi dari hati, maka pemberian COX-2 ini perlu dihentikan. Juga ini kan rofecoxib dapat menyebabkan gangguan pada jantung dan gangguan cerebrovaskular, namun sudah tidak digunakan lagi. Juga perlu kita perhatikan adanya alergi. Nah, ini untuk COX-2 inhibitor dan aspirin bisa menyebabkan ulcerasi dari GI tract. Nah, ini COX-2 inhibitor juga dapat meningkatkan plasma warfarin dan konsentrasi litium. Kenapa? Karena COX-2 inhibitor ini dia menghambat pembentukan prostaglandin yang dia bisa, dimana prostaglandin ini diperlukan untuk mempertahankan renal blood flow dan laju filtrasi yang baik. Sehingga ketika diberikan COX-2 inhibitor ini, laju filtrasi dari ginjal menurun, sehingga obat-obatan yang diekskresikan oleh ginjal, contohnya warfarin dan litium, dapat meningkat di plasma di darah, sehingga semakin lama semakin banyak di darah dan bisa menyebabkan toksisitas. Nah, ini untuk reaksi dari kulit karena pemberian obat-obatan. Parecoxib punya erythema multiforme, ada SJS dan TN. Namun ini cukup jarang karena general population per 1 million person years adalah 9,
1,1, ada 0,5 juga. Ini cukup jarang. Kapan sih parekoksit ini perlu dihindari? Jika pasien mengalami hipersensitivitas dengan sulfonamid. Seperti yang saya bilang tadi, untuk obat-obatan NSAID ini merupakan sebuah modifikasi dari sulfonamid yang didistribusi secara ekstensif di tissues. Pasien dengan bronkospasme, akut rinitis atau nasal polip, pasien dengan gangguan ischemic heart disease, pasien yang sedang hamil di trimester ketiga, pasien dengan gangguan hati, juga pasien dengan gangguan GI tract, pasien dengan gagal ginjal, gagal hati, gagal jantung, maksud saya. Ini untuk non-specific COX inhibitor. Itu yang golongan pertama. Misalnya, ini ada beberapa jenis. Yang pertama karboksilik asid, asetik asid, propionic asid, enolic asid, dan pirol. Akan saya jelaskan satu persatu. Nah, ini aspirin atau asetil salisilat. Ini paling sering kita gunakan. Analgesik yang yang bekerja dengan menghentikan asetilsilat COX enzim yang bertujuan untuk mengsintesis dan menghasilkan prostaglandin. Jadi di stop asetilsilat COX enzimnya. Dia tidak berinteraksi dengan reseptor opioid dengan memiliki efek yang cukup rendah untuk pelepasan dari histamin dan serotonin. Obat ini merupakan inhibitor yang lemah untuk prostaglandin renal sehingga dibilang cukup aman terhadap ginjal dan mudah dihidrolisasikan ke salicylic acid. Ada juga aspirin. Nah, ini aspirin tadi farmakokinetiknya dia mudah diserap dari usus halus. Dia di-influence dengan dissolution rate of the tap, juga kecepatan dari gastric emptying. Nah, ini alkalinisasi dari urin meningkatkan ekskresi dari aspirin. Biasa diberikan obat-obatan dengan jenis-jenis effervescent yang bisa menyebabkan absorpsi yang lebih cepat sehingga dapat mencapai plasma konsentrasi dengan cepat juga dan menyebabkan iritasi GI yang lebih turun. Dibuangnya gimana? Dibuangnya diabsorpsi dulu, lalu dihidrolyze di hati dan akan diubah ke salicylic acid untuk akhirnya dikonjugasikan dengan glisin menjadi asam salicylic dan dibuang lewat ginjal. Half-life-nya adalah 15-20 menit dan untuk salicylic acid 2-3 jam. Untuk digunakannya untuk apa? Yang pertama analgesik, antipiretik, dan antiplatelet drug untuk sebagai obat-obatan prevensi dari myocardial infarct dan pasien-pasien cerebrovaskular. Side effect-nya sama, ya irritation, ulceration, prolongation bleeding time, stimulasi CNS, hepatic, renal, metabolic dysfunction, uterine effect, reaksi alergi, dan asma, aspirin-induced asma. Lalu ada acetaminophen, ini juga lumayan sering kita gunakan, dijual bebas dalam bentuk tablet, biasanya kita sebut paracetamol, dengan memiliki properties yaitu analgesik dan antipiretik dengan dosis oral 325 sampai 650 mg setiap 4-6 jam. Tidak memiliki iritasi gaster dan tidak mengganggu agregasi dari platelet, memiliki inhibisi dari prostaglandin sintesis sentral yang cukup kuat sehingga menyebabkan memiliki properties dari analgesik dan antipiretik yang cukup kuat juga. Nah, untuk absorpsinya hampir sempurna setelah diberikan secara oral tanpa adanya signifikan binding protein. Dikonversikan dan dikonjugasikan di ginjal, di hati, dan diubah ke metabolit inaktif. Side effect-nya adalah yang pertama adalah nefropati dan yang kedua adalah hepatic necrosis, di mana hasil metabolit dari acetaminophen atau acetylcysteine ini akan mengganggu produksi dari glutathione dan akan secara langsung menghancurkan sel-sel dari hati sehingga menyebabkan disfungsi dari hati. Namun ini sangat jarang terjadi karena
therapeutic window dari obat ini yang cukup tinggi. Jadi kita lihat hepatic necrosis dan kematian dapat terjadi pada dosis di atas 15 mg. Sedangkan kita sangat jarang menggunakan dosis sebesar itu. Ada juga derivatif dari asam propionat, contohnya ibuprofen, naproxen, dan natrium diklofenat. Ini merupakan obat-obatan yang prominennya analgesik, antipiretik, dan antiinflamatori. Untuk ibuprofen dieliminasikan dalam bentuk hidroksil atau karboksil konjugat dengan naproxen dialkalisasikan oleh sitokrom P450 di hati, dan untuk natrium diklofenat di metabolisme menjadi glukuronik, hidroksi, dan sulfat konjugat. Memiliki side effect yaitu iritasi dari GI dan ulcerasi dari mukosa, juga mengganggu dari fungsi platelet, juga disfungsi dari renal apabila terdapat adanya gangguan dari ginjal yang sudah ada sebelumnya. Juga obat ini bisa menyebabkan interaksi obat dengan lewat mekanisme extensive protein plasma binding. Apa sih sebenarnya extensive protein plasma binding ini? Jadi obat ini dia menempel kepada albumin atau protein-protein yang ada di plasma. Sehingga obat-obatan lain yang harusnya dia menempel di protein tidak menempel, sehingga lebih banyak free drug yang terdapat di darah, sehingga obat-obatan lain yang harusnya menempel tapi tidak menempel sehingga dia jadi free drug lebih banyak menempel di reseptor-reseptor di jaringan, sehingga menyebabkan peningkatan dari fungsi obat-obatan tersebut. Eksepsinya untuk obat ibuprofen juga ada golongan phenylbutazone. Ini efektif antiinflamasi yang diberikan untuk short period, tidak boleh melebihi 7 hari. Tidak boleh digunakan secara rutin sebagai analgesik dan antipiretik. Ini diabsorb dengan mudah dan secara komplit di GI tract dengan plasma protein binding yang tinggi yang 90 hingga 98%. Di metabolisme glukuronidasi dan hidroksilasi oleh ring penil pada side chain butyl. Oxyphenylbutazone merupakan metabolit dari phenylbutazone dengan aktivitas antiinflamasi yang mirip dengan obat-obatan parent drug-nya. Eliminasi half-life time-nya lumayan lama, yaitu 50-100 jam dengan plasma konsentrasi yang tetap tinggi hingga lebih dari 3 minggu setelah obat-obatan dihentikan. Memiliki side effect antara lain anemia, granulositosis, nausea, vomiting, gangguan di epigastrik, juga ada ruam-ruam, bisa menyebabkan edema juga. Juga karena karakteristiknya yang protein plasma binding yang sangat tinggi, obat-obatan ini bisa mengdisplace drug seperti yang sudah dijelaskan tadi, sehingga bisa menyebabkan obat-obatan lain memiliki efek yang lebih tinggi daripada efek yang diinginkan. Ada juga golongan piroxicam, secara kimia berbeda dari NSAID namun memiliki efek yang mirip, menginhibit sintesis dari prostaglandin dengan extensive protein binding juga hingga 99%, sehingga menyebabkan efek tersebut yang displace obat-obatan lain, aspirin, oral koagulan, warfarin, diberikan dalam 20 mg in single atau dosis yang dibagi-bagi. Ada juga golongan ketorolak. Ini merupakan obat-obatan yang memiliki efek analgesik yang poten, namun aktivitas antiinflamasi yang moderate. Nah, ini kita bisa lihat ketorolak 30 mg menghasilkan analgesia yang ekuivalen dengan 10 mg dari morfin atau 100 mg dari memperidin. Sehingga obat ini memiliki efek analgesia yang sangat tinggi. Farmakokinetiknya, plasma konsentrasinya mencapai maksimum pada 45-60 menit dalam sejam. Dengan half-life time-nya kurang lebih 5 jam. Dengan protein binding-nya 99%. Dan di metabolisme secara umum di glucuronic acid konjugasi di hati dengan clearance berkurang di
orang-orang tua, sehingga dibutuhkan dosis yang lebih kecil. Untuk side effect-nya bisa menyebabkan prolongasi dari bleeding time karena ketorolac sendiri menginhibisi dari tromboksan, agregasi platelet tromboksana 2, dan inhibisi dari sintesase prostaglandin. Bisa menyebabkan bronkospasme pada pasien-pasien dengan nasal poliposis, asma, dan sensitivitas dari aspirin. Bisa menyebabkan peningkatan dari enzim transaminase dari hati, bisa menyebabkan iritasi dari gastrointestinal, perforasi, sedasi, dan peripheral edema. Juga bisa menyebabkan toksisitas dari ginjal pada pasien-pasien CHF, hipovolemi, sirosis hepatis. Juga ini akan saya tambahkan sedikit untuk obat-obatan antiartritik. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengurangi inflamasi dan mengurangi juga nyeri pada pasien-pasien dengan gout yang akut. Biasanya terjadi diberikan pada 24 dan 48 jam pertama. Ini merupakan obat-obatan ini, obat colchicine ini tidak merupakan analgesik, tidak menyebabkan pengurangan dari rasa nyeri kecuali untuk pasien gout. Mekanisme aksinya, dia tidak mengganggu eksersi renal pada asam urat, namun dia mengubah mikrotubul fibrillar di granulosit yang menyebabkan inhibisi dari migrasi sel-sel ini pada daerah-daerah yang mengalami inflamasi, sehingga mengurangi produksi dari asam laktat dan enzim-enzim yang menyebabkan inflamasi, dengan side effect nausea, vomiting, diarrhea, dan abdominal pain. Yang side effect tersebut akan hilang apabila gastrointestinal simptomnya muncul. Toksisitas bisa manifest dalam bentuk depresi dari sumsum tulang dengan leukopenia dan trombositopenia. Nah, ini ada juga obat-obatan allopurinol yang merupakan obat-obatan yang dipilih untuk hiperurisemia, gout, dan hiperuricemia yang muncul pada pasien kemoterapi. Dengan mekanisme aksinya, yaitu dia menginhibisi dari santin oksidase, yaitu merupakan enzim yang mengubah santin ke asam urat. Dengan half-life time 21 jam. Memiliki beberapa side effect, bisa menyebabkan ruam-ruam yang diawali oleh gatal, juga ada demam, nyeri-nyeri otot, nefritis, dan vaskulitis. Apabila didapatkan nephritis, maka kita perlu hentikan pemberian allopurinol ini. Obat ini juga menginhibisi enzim-enzim drug metabolizing enzim yang ada di hati, yang bisa menyebabkan efek yang prolong pada obat-obatan yang di metabolisme secara ekstensif di hati. Contohnya obat-obatan seperti oral antikoagulan. Ada juga ada obat-obatan urikosurik, dari katanya urikosurik, berarti dia meningkatkan ekskresi dari asam urat lewat urin. Itu contohnya adalah probenecid dan sulfenpirazon. Di mana probenecid ini dia diabsorpsi sempurna setelah administrasi oral dengan plasma concentration mencapai maksimum dalam 2-4 jam. Dengan 90% obatnya, dia menempel pada plasma albumin dengan reaksi alergi seperti ruam-ruam di kulit. Ada juga sulfenpirazon yang merupakan inhibitor poten dari reabsorpsi asam urat pada tubulus di ginjal. Bisa menyebabkan iritasi dari GI tract, alergi reaksi, dan mengganggu fungsi platelet. Nah, untuk mengakhiri different surgical procedure safe characteristic pain profile. Jadi kita perlu tahu prosedur-prosedur bedah ini akan menyebabkan nyeri-nyeri yang berbeda. Maka kita perlu sebuah pengetahuan spesialistik untuk memilih obat-obatan apa sih yang perlu kita perlukan untuk menangani nyeri yang dialami oleh pasien. Ya, mungkin sekian dari yang bisa saya jelaskan. Semoga berguna. Selamat malam. Terima kasih.